Salam. Semangat pagi dan selamat pagi. Saya kira tidak ada tadi orang banyak seperti ini, tapi Tuhan memberikan jalan bagi kita karena banyak orang di jalan itu baris berbaris, tidak menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin HP kalau masih ada yang hidup di silent aja, kalau dimatikan biar tidak mengganggu acara kita beribadah di pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan terakhir, minggu terakhir di bulan Agustus. Kita bersyukur pada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sampai saat ini masih ada dalam diri kita. Kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini, kita ambil saat teduh. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau kami sembah. Kami tinggikan dan kami muliakan. Atas segala kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima hingga pada saat ini Bapak. Di minggu terakhir bulan Agustus ini, kami boleh datang di rumah Tuhan. Tak lain kami mau memuji, menyembah, bersatu hati, memuliakan Tuhan Allah kami, bahkan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, kami serahkan seluruh acara kami, dari awal, menengah, sampai akhirnya. Biarlah Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu, setiap kami yang mengambil bagian pada saat pagi hari ini, kuasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Allah kami dengan sungguh-sungguh segenap hati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, biarlah kami bagaikan Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, dengar-dengaran akan suara Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mungkin ada saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Tuhan, Engkau pimpin mereka semua. Mungkin ada halangan, Engkau tolong mereka agar hari-hari akan datang, boleh bersama-sama dengan kami. Dan mungkin ada yang sakit, terutama kami teringat buat anak Samuel, masih dalam perawatan. Tuhan pulihkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau jamah anak-Mu ini Bapak. Biarlah dia hari-hari ke depan boleh bersama-sama dengan kami untuk menyembah Tuhan, bersekutu di gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin dalam perjalanan saudara kami di tempat ini, Tuhan hantarkan mereka agar mereka boleh tiba dan selamat di sini dan bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Alat-alat yang kami pakai untuk ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberkati semua dan ibadah kami berjalan dengan baik. Dengan kuasa Roh Allah menyertai setiap hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian serikat saudara. Berdamai bersama
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Kita akan mendengarkan anak-anak sekolah minggu bernyanyi. Mari anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan, bisa? Ku cinta keluarga Tuhan, bisa? Suaranya keluarkan ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini lagi anak-anak boleh datang dengan sukacita untuk beribadah di rumah Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong setiap anak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka menikmati damai sejahtera dan juga mereka menikmati sukacita di dalam Tuhan. Pada saat mereka beribadah, kami berdoa Engkau menguasai anak-anak dan Engkau juga memberkati setiap mentor yang akan mengajar hari ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan supaya boleh sampai kepada anak-anak. Kami berdoa supaya setiap anak bisa memuji Tuhan dengan senang. Mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas dan Engkau membukakan hati mereka. Tuhan, kami berdoa supaya hari ini berkat-Mu boleh tercurah atas anak-anak kami. Engkau memberikan kesehatan, kepandaian kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak menuju kelas.
Sebelum kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, mari kita pujikan di muka Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan secara pribadi untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita dalam minggu-minggu yang kita lalui. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, kembali kami datang kepadamu, mengakui segala kekurangan, segala dosa kami yang kami perbuat dalam 1 minggu yang telah kami lalui. Kami menyadari bahwa kami tidak sanggup, tidak mampu untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami gagal karena kami lemah dan kami kurang untuk memperhatikan suara-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan kerinduan kami untuk kami boleh kembali menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin kami, dan kami percaya bahwa Engkau sedia mengampuni kami. Engkau mau menolong kami untuk kami boleh bangkit kembali di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami ya Tuhan di dalam kerinduan kami untuk menyukakan hati Tuhan di minggu-minggu yang di depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan kita dengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap musim yang kita lewati, kita mengalami pergumulan demi pergumulan. Dan dalam setiap musim itu pula, Dia menyertai, Dia Allah yang menolong. Biarlah pagi hari ini, kita mau menyatakan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa Dialah Tuhan, pengharapan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Kau pengharapan. Tuhan Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Katakan, Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapanku, janji firman-Mu Tuhan, janji firman-Mu ku pegang teguh. Lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidup. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yang mengalami penyertaan Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu, janji firman-Mu ku pegang teguh. Melewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan benar. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapanku, janji firman-Mu Tuhan, janji firman-Mu ku pegang teguh. Melewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari kaum wanita, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapanku, Janji-Mu kami pegang Tuhan, janji firman-Mu ku pegang teguh.
Kaum pria, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu Tuhan. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan penuh. Sama-sama katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu nyata di. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Nyatakan di hadapannya, Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Kau menuntun hidup kami Tuhan. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Amin Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Di setiap musim, di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata dikatakan. Di setiap musim, di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan, Engkau memenuhi kehidupan kami Tuhan. Engkau memenuhi mulut kami Tuhan dengan ucapan syukur dan puji-pujian sepanjang hari ini kami Tuhan. Biarlah penuh penghormatan bagi nama Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bila seperti dalam Mazmur Tuhan, di sana dikatakan Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian, puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan sepanjang hari kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami alami Tuhan, kami mau katakan Engkau pengharapan kami. Dalam keadaan baik, keadaan kurang baik, kondisi dimanapun seakan-akan kebaikan tidak berpihak kepada kami Tuhan, kami tetap mau katakan Engkaulah pengharapan kami. Pagi ini Tuhan, bersama-sama kami akan serukan nama Tuhan, Yesus Tuhan Raja, nama di atas segala nama. Dan di dalam nama itu kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya, tetap bangkit berdiri saudara ya. Apa yang kita sudah persiapkan dari rumah, kita bawa di tempat ini sebagai ibadah kita dan bakti kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita serukan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan bergoyahkan, Dia takkan berkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Mulia Yesus, nama Dia atas segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dari dulu dan berkuasa. Serukan namanya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa. Nama Dia atas segala nama. Amin. Karena namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama Dia, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, Mazmur 16 ayat 1 sampai yang ke-6 akan dibacakan oleh Ibu Ana. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ya.
kebenaran firman Tuhan sebentar akan kita dengar. Kita mau siapkan hati kita di hadapannya. Kembali kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, belum pernah ada Tuhan kasih di dunia ini yang sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Kagumi dalam hati, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini. Kau sanggup mengubahkan hati kami Tuhan. Mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kami kagumi dalam hati Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan punya kasih yang tiada duanya, yang bisa menerima kami apa adanya. Dan Tuhan bukan hanya menerima kami apa adanya, tapi juga mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, yang mengasihi kami, yang memulihkan kami, yang menebus kami, dan yang mengubah kami. Dan pagi hari ini, kami juga ingin belajar firman Tuhan. Kami ingin terus diperbaharui. Kami ingin terus diubah oleh firman Tuhan yang hidup ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Juga setiap kami yang mendengarkan. Kiranya hari ini kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom Bapak sekalian. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Di Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Hanya 3 ayat. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya minta singer bisa bacakan. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dengan kita. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak sekalian, sekali lagi. Shalom. Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, saya minta kita kerjasama untuk bisa fokus, mendengarkan, menyimak. Dan kalau ada terjadi ngantuk, nanti bisa sebelahnya bisa ingatkan supaya bangun ya. Karena kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita akan belajar tentang disiplin gereja. Bapak sekalian, kita sudah 1 bulan ini membahas tentang gereja. Saya berharap Bapak Ibu jangan melupakan poin-poinnya, walaupun tidak ingat semua, paling tidak tahu poin-poinnya yang penting. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, ketiga, dan yang hari ini adalah disiplin gereja. Mungkin slide saya bisa ditampilkan. Bapak sekalian, ada 3 tanda gereja yang sejati. Ini adalah pandangan Reform dan pandangan Injilis. Semua orang gereja Reform pasti mengakui 3 hal ini. Kalau 3 tanda ini tidak ada, pasti bukan gereja yang sehat. 1, ada namanya pengajaran yang sehat. Tanda gereja yang sehat adalah 1, pengajarannya sehat. Yang kedua, ada sakramen, baptisan atau perjamuan kudus. Yang ketiga, disiplin gereja. Kalau misalnya salah satu poin ini tidak ada, maka gereja sedang cacat. Gereja sedang berbahaya. Nah, faktanya Bapak sekalian, realitasnya, di dalam gereja-gereja sekarang, pengajaran sehat dilakukan, oke, aman. Sakramen-sakramen dilakukan, aman. Tapi yang ketiga ini sering tidak dilakukan. Tahu nggak kenapa? Karena banyak kepentingan, banyak faktor, banyak hal. Kenapa? Sehingga gereja kemerosotan moralnya itu merosot. Ya, kemurnian hidup kita jadi merosot. Kenapa? Karena disiplin gereja tidak ditekankan lagi. Dianggap bahwa cukup saya mengasihi, cukup Tuhan Yesus mengampuni, ya sudah, itu urusanmu. Lalu kita tidak lagi disiplin gereja. Nah, mari kita akan melihat Bapak sekalian bahwa disiplin gereja itu sangat-sangat penting. Mengapa? Saya akan memberikan satu realitas. Bahwa dunia ini telah rusak oleh dosa, betul? Ketika dunia telah rusak oleh dosa, maka semuanya akan menghasilkan efek yang negatif. Dan efek negatif itu bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada keluarga kita, tetapi kepada gereja kita juga. Kalau misalnya kita tetap tidak melawan dosa,
Kalau kita membiarkan dosa berkembang di gereja kita, bahwa kita akan terus hidup dalam efeknya. Nah, karena itulah Bapak sekalian, karena itulah gereja dipanggil, diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi hakimnya atau sebagai kuasa untuk menolong jemaat, untuk bimbing jemaat, untuk menegur jemaat. Siapa lagi menegur kalau bukan gereja? Masa kita mau tunggu pemerintah menegur? Yaitu gereja. Tuhan memakai gereja untuk menegur kita. Oke, kita akan lihat satu-satu Bapak sekalian. Di dalam disiplin gereja ada dua jenis. Yang pertama ada namanya disiplin formatif atau disiplin preventif. Nanti ini bahasanya kesannya terlalu tinggi, padahal sederhana. Yang kedua ada disiplin korektif. Yang pertama, disiplin formatif adalah disiplin yang dimulai dengan pengajaran, yaitu dikasih pencegahan. Preventif itu pencegahan. Jadi sebelum terjadi sesuatu dikasih tahu dulu, dicegah dulu. Makanya ada satu istilah apa? Lebih baik mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama, di dalam gereja, makanya perlu pengajaran yang benar, supaya itu menjadi pencegahan supaya jemaat tidak berbuat dosa. Tetapi kalau misalnya disiplin formatif ini, preventif ini tidak berhasil, dan tetap kita gagal, maka kita selangkah yang kedua, yaitu disiplin korektif, yaitu kita harus memperbaiki, kita harus menegur, kita harus panggil, dan kita harus sama-sama suruh dia bertobat. Nah, yang saya fokus adalah bukan yang pertama, disiplin formatif ini sudah kita lakukan, bahwa gereja kita sudah mengajarkan pengajaran yang sehat, tetapi masih ada yang kurang gereja kita, yaitu PA. Pemahaman kita belum ada. Nah, saya berharap nanti gereja kita sudah ada mulai PA atau kaum untuk kembali supaya kita punya disiplin formatif ini, pencegahan, preventif ini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu tentang disiplin korektif seperti apa sih. Dan ternyata, Bapak sekalian, disiplin korektif itu terjadi dalam pengajaran Yesus sendiri. Di Matius 18 ayat 15-17, ini adalah disiplin korektif. Disiplin memperbaiki, mengoreksi kita. Jadi, pengajaran ini pengajaran Alkitabiah, sangat-sangat Alkitabiah. Yang mengajarkan Yesus sendiri, yang mengajarkan para rasul juga. Nanti kita akan baca di Korintus juga nanti. Bagaimana para rasul juga mengatakan disiplin korektif itu sangat penting. Bapak sekalian, ini ada 5 langkah. Sebenarnya ada 4 langkah, dalam kita ada 4 langkah ya. Saya akan mempercepat. Ini saya ambil dari satu buku, yaitu Corrective Disciple Church. Jadi gereja yang disiplin korektif, khusus membahas ini. Di dalam pengajaran Yesus dalam Matius 18, 15-17, ini kelebihan satu ayat, itu ada 4 sebenarnya. Ada pertama apa? Tegur dengan 4 mata. Kemudian yang kedua, panggil lagi 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau bisa saya kasih ini ya, langkah 2, 3. Kalau 1 itu nanti itu tambahan untuk pengajaran sebelumnya. Kemudian nanti ada langkah yang ketiga dalam yang ayat yang ke-17, dikatakan bahwa kita ingin umumkan di depan jemaat. Kemudian keempat, kalau misalnya di depan gereja pun tidak bertobat, maka ada yang terakhir yaitu apa? Pengucilan atau ekskomunikasi atau disebut dengan diusir, diabaikan, diusir dari tengah-tengah kita. Nah, tetapi Bapak sekalian, dalam pengajaran Yesus 4, tapi saya tambahin 1, dan saya setuju dengan pendapat ini, yaitu disiplin pribadi. Jadi Yesus sebenarnya sebelumnya juga mengajarkan bahwa penting disiplin pribadi sebelum disiplin oleh gereja, yaitu tadi preventif tadi. Bapak sekalian, ada yang pertama kita bahas satu-satu. Bahwa langkah pertama kita perlu namanya disiplin diri. Supaya kita benar-benar mau berubah, lagu tadi sangat bagus ya. Kasihmu tiada duanya, takkan pernah ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubah hidup kita menjadi baru selain kasih Yesus. Kalau kita benar-benar ingin terus diubah oleh kasih Yesus, kita juga punya peran, yaitu apa? Mendisiplinkan diri kita. Nah, kata disiplin, Bapak sekalian, kata Yunani dalam Galatia pasal 5-23, itu adalah buah dari pertobatan kita. Kata disiplin itu adalah hasil dari pertobatan kita. Justru kalau kita mengaku kita bertobat, tapi kalau tidak disiplin diri kita, disiplin itu artinya yang rohani ya, termasuk yang jasmani, maka kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertobat. Jadi kita perlu mengendalikan diri dulu, mengendalikan diri dalam segala hal, emosi kita, ya, keinginan nafsu kita, macam-macam kita kendalikan. Ini langkah pertama. Kalau langkah pertama yang kita gagal, maka ini yang Yesus ajarkan ini, kita akan siap untuk dikoreksi. Maka yang kedua, yaitu kita perlu namanya 1 persatu atau 4 mata. Kita baca ayat 15 ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, perhatikan Bapak sekalian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan ada satu prinsip yang pertama, ketika ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, kita tahu jelas-jelas dia berbuat dosa, kita langsung panggil empat mata. Panggil pribadi. Ngapain? Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Ngapain? Yaitu pertama kita membawa atau menegur. Ini saya pakai bahasa ini ya, menegurnya. Menegurnya itu kalau bahasa aslinya, itu artinya membawa terang, membawa kebenaran kepada dia. Jadi misalnya saya contoh ya, saya panggil misalnya Irfan. Irfan, ya, terima kasih. Irfan saya panggil misalnya, suatu saat Irfan dia berbuat dosa. Saya panggil Irfan ke ruangan saya. Lalu tujuan saya memanggil dia itu bukan menghakimi, tapi membawa terang, menegurnya dengan terang dan kebenaran. Irfan, saya kasih tahu dia bahwa kamu berdosa. Waktu saya katakan kamu berdosa, buktinya ini Bapak semuanya. Dan Bapak sekalian, kalau dia mengakuinya, maka kata Tuhan Yesus apa? Kita telah mendapatkannya kembali. Dan dia bertobat, kita telah mendapatkannya kembali. Kata mendapatkan artinya bahwa kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Harusnya kita bisa rugi, tapi karena kita berhasil mendapatkannya, berhasil menegur dia dan dia bertobat, maka kita mendapatkannya kembali. Ada kata namanya privasi. Waktu udah empat mata berbicara, diharapkan kau udah selesai, ya sudah selesai di situ. Tidak perlu diceritakan ke jemaat yang lain. Ini langkah pertama. Kalau masalah udah selesai sudah sampai situ. Tidak perlu lagi disebarluaskan. Ada privasi di situ. Kemudian ada rekonsiliasi, penyelesaian. Kalau memang masalahnya tentang sakit hati, ya udah selesaikan saat itu. Panggil dua pihak, selesaikan. Udah kita doa sama-sama, rekonsiliasi, mengakui dosa, mau bertobat, mau berubah. Oke, selesai. Ini langkah kedua. Nah, tapi masalahnya ada Bapak sekalian, kalau misalnya empat mata dan dia tidak mau mengakui dan bahkan dia nggak mau bertobat, maka Tuhan Yesus bilang ada langkah kedua, langkah selanjutnya, yaitu apa? 2 atau 3 orang saksi. Kita ayat 16 ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan harus memanggil 2 atau 3 orang lagi? Ada berapa pendapat? Pendapat pertama mengatakan bahwa supaya saksi buktinya itu lebih kuat. Jadi mungkin orang menyaksikan itu lebih banyak mengatakan, oh dia salah, dia memang salah. Ini loh buktinya. Jadi semakin banyak saksi, semakin memperkuat dia memang salah. Tapi saya kurang setuju pendapat ini. Saya lebih setuju yang kedua. Bahwa 2 atau 3 orang ini dipanggil bukan untuk menambah bukti dia salah, tapi untuk menambah bobot nasihatnya. Ini pendapat John Calvin. Menambah bobot nasihatnya. Nah, maka saya sebut dengan konselor. Jadi waktu dipanggil 2 atau 3 orang saksi itu disebut konselor sebenarnya. Semua pendapat teolog mengatakan itu konselor lebih tepat. Yaitu ketika memang 4 mata tidak selesai, Irfan tidak selesai dengan saya panggil lagi. Panggil siapa kira-kira? Panggil orang yang memang punya jiwa untuk menolong jemaat bertumbuh. Atau paling tidak orang yang punya nasihat yang bijak, orang yang bertumbuh. Misalnya penatua, diaken, atau bahkan pendeta atau hamba Tuhan. Memanggil untuk, ayo tolong, ini Irfan tidak mau berubah. Saya panggil ya Pak Nenggolan sebagai diaken. Saya panggil Pak Mahendra sebagai penatua, kumpul. Langsung nasihat kepada Irfan. Lagi-lagi bukan menghakimi, tapi menegur dia. Menyelamatkan dia kembali, mendapatkan dia kembali. Ternyata waktu udah negur dan sebagainya, dia tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Maka Yesus bilang apa? Ayat 17. Langkah ketiga. Langkah keempat, sampaikan depan jemaat. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, sampai situ ya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Bapak sekalian, ini langkah keputusan gereja, otoritas gereja untuk menegur jemaatnya, yaitu sampai langkah ini. Sampaikan depan jemaat. Kalau dia tidak bertobat. Apa yang dilakukan? Waktu menyampaikan, sampaikan apa? Ada 3 hal yang disampaikan. Pertama, masalahnya apa? Misalnya dosanya Irfan adalah dia mencuri misalnya. Kita sampaikan, Irfan mencuri dan tidak mau bertobat. Kita sampaikan masalahnya apa. Irfan ini contoh ya, Irfan ya. Jangan sakit hati ya. Nanti kalau sakit hati selesaikan 4 mata dengan saya. Kemudian apa yang kita sampaikan ketika depan jemaat? Selain menyampaikan masalahnya apa, dosanya apa. Yang kedua, kita mengatakan kita jangan mengikuti Irfan. Atau bahasa kerasnya Paulus, jangan berbaur dengan Irfan. Karena dia sedang membawa dosa atau mempengaruhi sesuatu yang buruk di tengah-tengah kita.
Nah, tapi lebih tepat saya katakan tidak mengikuti gaya hidupnya. Ini bisa dibaca di Tesalonika pasal 3, Bapak bisa baca dengan lengkap di situ. Kemudian, apa yang dilakukan waktu menyampaikan di depan jemaat? Selain menyampaikan masalahnya supaya tidak mengikuti dia, yang ketiga adalah semua jemaat ikut menasihati Irfan. Jadi tugasnya adalah sekarang tugas kita semua. Kalau ada yang berdosa dan tidak bertobat, tugas kita semua menasihati Irfan. Makanya kita perlu sampaikan di depan jemaat. Jadi, saudara Irfan Louis Chandra telah berbuat dosa ini. Tolong Bapak sekalian kalau ketemu dia, nasihati dia. Jaga dia, tegur dia. Nah, tetapi kalau sampai tahap ini pun tidak mau bertobat, tidak berubah, apa kata Tuhan Yesus? 17b. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Apa artinya? Kita keluarkan dari tengah-tengah jemaat. Kita pecat. Ini memang tindakan yang paling akhir, paling keras oleh gereja. Kenapa harus pecat jemaat kita yang memang sudah susah diatur, tidak mau bertobat? Jelas-jelas itu pasti saya yakin orang itu pasti akan membawa pengaruh buruk. Kalau dosa itu seperti kanker, dibiarkan di tubuh kita, dibiarkan menjalar seluruh badan kita, maka seluruh badan kita akan kena kanker juga. Maka sebelum tersebar di yang lain, kita ambil dulu kankernya. Maka jemaat yang kalau sudah sampai level ini tidak bertobat, ya udah kita keluarkan dari jemaat. Dan bahkan bahasanya Paulus di dalam Korintus ya, mengatakan serahkan pada iblis. Keras ya? Serahkan pada iblis supaya jiwanya diselamatkan. Artinya, kalau saat misalnya kita udah kucilkan, kita udah ekskomunikasi, dia merasa duka, dia merasa bertobat, suatu saat kalau dia bertobat, kita panggil lagi, nggak apa-apa. Masukin lagi ke anggota kita. Itu banyak terjadi Bapak sekalian, banyak terjadi. Nah, pertanyaannya, dosa-dosa apa saja yang kita lakukan seperti ini? Nah, kan tadi kan saya tidak membahas dosanya apa saja. Dosa apa saja yang masuk kategori yang kita perlu melakukan tindakan ini? Disiplin gereja, yaitu 4 mata, kemudian 2 atau 3 saksi, kemudian depan jemaat sampai kita usir. Itu dosanya apa saja sih? Di dalam Alkitab ada 3 kelompok. Yang pertama, apakah orang ini merusak kemurnian doktrin kita? Contoh misalnya, Paulus mengatakan dalam Yohanes mengatakan, kalau dia mengajarkan bukan ajaran Kristus, yang diajarkan bukan ajaran Kristus, berarti dia harus dipanggil. Kalau dia mau ajaran sesat, berarti harus dipanggil. Yang kedua, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda, kita juga harus panggil. Untuk supaya kasih tahu salahmu di sini loh. Kamu kok sampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita harus tegur. Kalau ada jemaat kita yang membawa ajaran yang sesat, kita panggil. Itu kalau sampai level keempat dia nggak mau bertobat, tetap bersikukuh, pendapat saya begini, ya udah kita usir. Terus apa lagi? Kalau misalnya jemaat ini menyangkal Yesus sebagai Tuhan, otomatis kita harus panggil. Berarti ini berlawanan dengan kemurnian doktrin kita, pengajaran sehat kita. Atau lagi, mungkin pengajarannya membinasakan. Bapak bisa baca ayatnya, bisa foto ayatnya, dibaca di rumah. Ini semua sesuai yang Alkitab katakan. Bahwa kalau sampai ada orang yang mengajarkan ajaran sesat, yang tidak sesuai dengan Injil kita, harus dipanggil, harus didisiplin gereja. Menjaga kemurnian doktrin. Yang kedua, dosa apa yang membuat harus mengambil keputusan ini? Yang kedua adalah kemurnian hidup. Nah, ini juga sering terjadi di gereja kita. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 9-11. Saya akan bacakan buat Bapak sekalian. Ini teks ini sangat terkenal, akan menjadi perenungan kita bersama. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi dosa yang kedua adalah selain memang kalau dosa itu merusak doktrin kita atau pengajaran yang salah, ya, merusak pengajaran yang benar, maka itu perlu dipanggil. Yang kedua adalah orang-orang yang punya moral hidup yang jelek atau kemudian hidup kita terganggu. Kalau ada jemaat kita yang begitu, ya, yang disebut Paulus, sebenarnya lebih banyak daripada ini daftarnya, itu harus dipanggil. Kita jangan biarkan dosa ini berkembang di gereja kita. Panggil, tegur. Langkah tadi kita lewati. Tapi ingat ya, Bapak sekalian,
Langkah-langkah kita lakukan tadi dengan kasih ya, bukan dengan bentuk benci, dengan menghakimi dia. Oh ini ajangnya saya untuk menghakimi dia. Enggak, memanggil dia untuk supaya dia bertobat. Kita mengasihi dia. Nanti saya akan menjelaskan berikutnya. Yang ini saya bacakan yang di sini. Bahaya moral terbesar adalah bagi gereja adalah toleransi dosa. Kalau gereja meneransi dosa, berarti itu gereja sedang berbahaya. Saya akan bacakan satu pernyataan dari Albert Mohler. Justru salah satu berkat terbesar bagi gereja adalah ketika gereja berani melakukan disiplin gereja yang alkitabiah, yaitu disiplin korektif. Ini adalah pelayanan kunci kita. Jadi kalau sebaliknya tadi ya, sebaliknya adalah kalau ada gereja membiarkan dosa berkembang, itu bahaya terbesar. Tapi sebaliknya, kalau gereja melakukan disiplin gereja, itu berkat terbesar. Kenapa? Karena mau menyelamatkan gereja ini, mau menyelamatkan orang itu yang sedang berdosa. Yang ketiga, jenis dosa apa lagi? Yaitu orang-orang yang membawa perpecahan. Di dalam Matius 5:23-24, itu Yesus sedang mengatakan kita harus berdamai sebelum kamu memberikan persembahan, sebelum kamu pelayanan, berdamailah dengan orang yang kamu ada masalah. Kemudian Roma 16:17-18 dikatakan kalau ada yang membawa perpecahan, tolak dia, usir dia. Jadi kalau sampai di gereja kita, di jemaat kita ada yang membawa perpecahan itu bisa ini ya, kayak benar-benar memang tujuannya untuk memecah. Gitu. Dia nggak mau, dia membawa dosa dan merusak gereja ini, ditegur tidak mau, dia menjadi pokoknya pengacau di gereja ini. Nah, maka kita siap disiplin dan bahkan kita ekskomunikasi. Kalau enggak akan mengganggu gereja ini. Ini yang dikatakan Alkitab Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, saya yakin bahwa kita semua orang percaya itu juga dalam proses pengudusan. Dalam proses pengudusan, kita harus akui kita sangat lemah dan seringkali kita berbuat dosa. Bapak sekalian, untuk melawan dosa-dosa seperti tadi, kita bisa langkah pertama dulu, disiplin pribadi dulu. Disiplin diri, minta akui sama Tuhan, bertobat. Mendekatkan diri dengan Tuhan, minta Tuhan pulihkan, terus baca kitab, berdoa, ibadah, pelayanan, dan sebagainya. Nah, tapi kalau sampai Bapak sekalian tetap ngeyel, tetap keras, maka kita siap untuk dipanggil oleh gereja. Gereja diberikan otoritas untuk menegur jemaatnya. Pertama 4 mata, 2 atau 3 saksi. Depan jemaat diumumkan. Dan akhirnya kalau sampai dia mau bertobat, mengganggu gereja ini, dikeluarkan dari gereja ini. Saya tutup dengan tujuannya. Ini sebenarnya 5 ya. Saya salah tulis ada 5 tujuan. Kenapa perlu disiplin gereja diberikan. Yang pertama, supaya kemuliaan Tuhan dijaga. Supaya kehormatan Tuhan dijaga. Jadi saya mengatakan, saya dengan singkat begini. Tujuan disiplin gereja adalah kasih. Kenapa bisa kasih? Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita menegakkan disiplin gereja. Supaya Tuhan semakin dihormati. Kata Jonathan Edwards, saya kutip ya. Ini. Jika Anda meneransi kejahatan yang terlihat dalam anggota Anda akan sangat menghina Allah. Tuhan kita Yesus Kristus. Menghina gereja, menghina diri kita sendiri pada khususnya. Sebagaimana anggota gereja melakukan kejahatan membawa aib ke seluruh tubuh, demikian juga mereka yang meneransi mereka di dalamnya. Kalau gereja membiarkan orang terus berbuat dosa, kita sedang menghina Allah. Kita sedang menghina gereja. Kita sedang menghina diri kita sendiri. Makanya, waktu kita bilang, apa tujuan disiplin gereja? Untuk menjaga kehormatan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, ayo kita menghormati kasih Tuhan. Menghormati Tuhan dengan apa? Melakukan disiplin gereja. Yang kedua, kita mengasihi orang yang sedang berdosa. Ya apa? Memberikan supaya dia dipulihkan orang itu. Orang yang berdosa mengakui, ya puji Tuhan kalau dia bertobat. Kita mengasihi orang itu. Dan yang ketiga, apa tujuan dari disiplin gereja? Yaitu supaya gereja kita semakin sehat dan murni. Kita mengasihi gereja kita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang berdosa tadi, dan kita mengasihi gereja. Terus apa lagi? Kita juga menghalangi orang lain jadi ikut berdosa. Nah, Bapak sekalian, ini juga menjadi percakapan saya dengan teman saya di Aletheia waktu itu. Beliau memang dari GKKB, sama dengan gereja saya GKKB, yaitu punya disiplin gereja yang cukup keras. Jadi, saya waktu itu diskusi ini. Saya bilang, Pak, walaupun misalnya ya saya bilang, jemaat gereja melakukan hukuman, lalu diumumkan di depan jemaat, apakah itu memberikan jaminan bahwa jemaat yang lain juga tidak ikut berdosa? Kan itu tujuannya supaya jemaat itu takut kan, waktu disampaikan di depan jemaat ada dosa, itu tujuannya adalah supaya dipelajari jemaat yang lain, supaya dia mengikuti, memberikan teguran secara massal.
Tetapi saya bilang, apakah ada jaminan bahwa orang yang mau disampaikan depan jemaat lalu pasti dia yang lain tidak akan ikut? Terus teman saya bilang, ya memang tidak ada jaminan. Itu keputusan pribadi. Tetapi paling tidak gereja sudah mengambil peran untuk melawan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Nanti urusannya, misalnya gereja sudah melakukan tindakan terakhir. Terus supaya menegur yang lain, supaya tidak ikuti, tapi jemaat tetap mengikuti, ya sudah urusan pribadi. Itu berarti urusan pribadi kita. Berarti kita memang benar-benar tidak mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Terus yang kelima, jadi kasih kita bisa terlihat untuk Tuhan, kasih kita untuk kepada orang yang berdosa tadi, kasih kita kepada gereja kita, kasih kita untuk jemaat yang lain, dan yang kelima adalah kasih kita kepada orang lain. Yaitu apa? Mempromosikan supaya Injil itu efektif. Mulai hidup kita, orang bisa melihat, oh ternyata ikut Yesus itu hidupnya berubah ya. Oh ya, saksi hidup kita, kehidupan kita yang berubah ini, yang dulunya brengsek sekarang menjadi orang yang baik, yang kudus, yang dibenarkan, maka orang bilang, oh ini benar-benar Injil mengubahnya. Maka kasih kita akan terlihat buat orang lain. Bapak sekalian, apakah Bapak Ibu mengasihi gereja? Apakah Bapak Ibu Tuhan mengasihi Tuhan? Apa Bapak Ibu mengasihi orang berdosa? Apa Bapak Ibu mengasihi orang-orang jemaat kita yang lain? Kalau mengasihi, ayo kita tegakkan disiplin gereja. Kita murnikan gereja ini. Apakah dengan otoritas manusia? Bukan. Dengan otoritas Tuhan, otoritas firman Tuhan melalui hamba-hambanya. Sini. Oke, Bapak sekalian, saya tutup ya. Benar-benar saya tutup ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 3 11 yang tadi kita baca di dalam petunjuk hidup baru. Nah, saya akan ceritakan kenapa saya memberikan ini. Ini adalah dasar bahwa memang disiplin gereja itu sebagai bentuk kasih. Saya pernah memberikan ayat ini kepada Tien. Saya ceritakan sedikit. Mari kita buka Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai 11. Mungkin kita baca sampai ayat yang ayat 5 saja. Ya, 5 sampai seterusnya. Bapak Ibu buka Alkitabnya, saya akan menjelaskan sedikit ya. Sudah? Sudah buka? Oke. Nanti ini pembagiannya kira-kira begini. Ayat 5 sampai 8 itu bicara bahwa objeknya adalah anak-anak Allah. Ayat 6 itu motifnya karena kasih. Nanti Bapak bisa teks pastikan. Tujuan dari disiplin Allah adalah ayat 10 untuk kekudusan kita. Bisa dibaca. Kemudian pengalaman disiplin Allah itu menyakitkan memang, kata kita menyakitkan, sakit banget, membawa duka. Tapi ayat yang 11 dikatakan pengalaman disiplin itu membawa apa? Buah jangka panjangnya adalah kita punya memanen kebenaran hidup kita. Nah, saya akan cerita sedikit sebelum saya jelaskan ini. Berapa bulan yang lalu Tien, anak saya itu memukulnya tuh ya, mukul cancel ya waktu itu. Itu saya tahu dia melakukan tindakan itu, langsung saya panggil Tien. Tien itu saya panggil, saya tanya kenapa kau pukul Kensa? Kensa apa Kensa saya lupa. Kenso ya, kamu dorong, kamu pokoknya melakukan tindakan yang sedikit anarkis gitu. Wah, anak kecil udah anarkis, anak hamba Tuhan lagi, kan? Nah, maka sebagai orang tua, saya bilang, saya panggil kamu, saya marahin dia, bahkan saya pukul dia, Bapak sekalian. Karena ini terjadi bukan hanya 1-2 kali, sebelumnya sudah pernah pukul Michael katanya ya, pernah dorong Kensa juga sebelumnya, pokoknya anak saya melihat, wah, begitu Tian. Padahal harapan orang tua adalah sebagai hamba Tuhan memberikan firman Tuhan, suruh dia baca kitab, kita bimbing dia baca kitab. Tapi realitanya apa? Kok masih mukul orang gitu kan? Orang tua, oh ya, ini berdosa, proses ini. Waktu saya pukul, saya bilang, Tian, Papa minta maaf. Papa harus pukul kamu. Papa harus pukul kamu supaya kamu bisa bertobat, saya bilang. Supaya kamu tahu salahnya apa. Saya minta maaf dulu, karena saya kalau udah marah sangat-sangat keras ya. Saya pakai rotan atau hanger, saya pukul pantatnya. Saya bilang, Tian, saya minta maaf. Papa minta maaf, Papa harus pukul kamu supaya kamu tahu kamu salah apa. Saya bilang. Lalu saya bilang, dia nangis, minta maaf. Saya bilang, Tian, buka ayat ini. Saya buka ayat. Papa akan ajarin kamu satu hal. Saya bilang, buka Ibrani 12 ayat 3, 5 sampai yang 11. Papa bisa belajar juga ya. Saya bilang, tahu enggak kenapa Papa pukul kamu? Karena kamu anak Papa. Tuhan itu menghajar anaknya saja. Dikatakan, ayat yang 5 dan 6. Justru kita bukan anak gampangan. Dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya bilang, Tian, kamu anak saya, makanya Papa pukul kamu. Supaya kamu bisa bertobat. Terus yang kedua saya bilang, kenapa Papa pukul kamu? Karena Papa mengasihimu, ayat 6. Saya baca. Karena Papa mengasihimu. Tuhan mengajar kita karena Tuhan mengasihi kita. Kita anaknya. Motifnya itu karena kasih. Terus saya bilang, Tian,
Tahu nggak kenapa Papa harus pukul kamu? Tujuannya adalah supaya kamu bisa bertobat. Kudus, saya bilang, hidupmu. Semakin lebih baik. Ayat yang 10. Dia kata apa? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi tujuan dari disiplin adalah supaya kita kudus. Terus saya bilang, Tian, enak enggak? Waktu dipukul rasanya gimana? Dia bilang sakit. Iya, kata firman Tuhan sakit. Saya bilang baca ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Jadi waktu kita dikasih disiplin gereja, kita dihukum oleh gereja, kita siap untuk apa? Duka. Memang menyakitkan itu, memalukan dan sebagainya. Kita harus tanggung itu. Tetapi, kenapa? Karena itu akan menghasilkan buah jangka panjang. Saya bilang apa hasilnya ke depan? Ayat yang 11 yang B. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya bilang, Tian, kalau Papa nggak pukul kamu nggak akan bisa bertobat. Dan kamu pasti nggak akan berubah. Waktu Papa pukul kamu dan kamu sakit dan kamu sadar kamu salah, jangka panjang kamu akan berubah. Saya bilang. Ini prinsip yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bapak sekalian, mari. Kita ada anak-anak Tuhan. Siap disiplin oleh Tuhan. Kita siap dihajar oleh Tuhan. Tuhan menghajar kita karena Tuhan mengasihi kita. Tujuan Tuhan menghukum kita, mendisiplin kita adalah supaya kita kudus. Dan memang pengalaman kita adalah menyakitkan, memalukan, sedih, duka cita, dan sebagainya. Tapi hasilnya ke depan, kita semakin dikuduskan. Siap untuk hidup dalam disiplin gereja? Gereja akan siap melakukan, dan jemaat juga siap untuk didik, ditegur, dibimbing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mungkin kita nyanyi satu kayak lagi yang bagian ref. Kasih muti ada duanya. Mari Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk benar-benar menghayati bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Karena itu kita mau dibimbing, disiplin oleh Tuhan melalui gereja. Mari kita katakan, Kau kukagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saya mengajak kita Bapak sekalian untuk merenungkan, mengambil refleksi pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Yesus sekalian, apakah Bapak Yesus sekalian sungguh mengasihi Tuhan? Bapak sekalian sungguh mengasihi Tuhan? Jika engkau Bapak sekalian memang sungguh mengasihi Tuhan, siapkah kita disiplin oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan melalui gerejanya? Karena kita yang menjaga kehormatan Tuhan. Bapak sekalian, jika Bapak sekalian masih ada dosa yang Bapak lakukan, siapkah Bapak sekalian untuk dibimbing? Dan Bapak Ibu mau bertobat? Jika Bapak sekalian sungguh mengasihi gereja ini, maka bertobatlah Bapak sekalian, supaya gereja ini tidak terus hidup dalam dosa, supaya gereja ini terus melawan dosa. Bapak sekalian, saya percaya bahwa kita semua terus bergumul dengan dosa. Tapi suatu saat ke depannya Yesus akan menolong kita sampai hanya kita semua disempurnakan. Tapi selama di dunia ini, mari kita belajar bersama-sama sebagai saudara seiman, sebagai gereja. Ingat bahwa kasih Tuhan sungguh besar kepada kita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi orang berdosa, mengasihi orang-orang percaya lainnya, dan bahkan kita mengasihi orang yang tidak percaya. Supaya melalui hidup kita mereka boleh melihat kesaksian hidup kita. Sekalian, saya mengajak kita benar-benar untuk mendisiplinkan diri. Ayo kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh.
Ayo kita menjaga hidup kita menjaga doktrin kita, kita menjaga hidup kita menjaga kesatuan gereja tempat ini. Kiranya kasih Tuhan yang menyatukan kita, kiranya kasih Tuhan yang memberikan fondasi dalam persekutuan gereja kita. Kita tidak ada yang sempurna, kita semua orang berdosa. Karena itu kita perlu saling menjaga. Gereja ada untuk menjadi tempat kita diperbaiki oleh Tuhan, oleh firman-Nya, dan oleh komunitas tempat ini. Bersyukur Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa ibadah di GKR Misi Aletheia, yang sampai saat ini Misi Aletheia menjaga kemurnian doktrin, yang menjaga kemurnian hidup, dan bahkan menjaga kesatuan gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa salah satu tanda gereja yang sehat adalah melakukan disiplin gereja. Disiplin gereja diberikan adalah supaya kami menghormati Tuhan, supaya kami menyelamatkan, memulihkan orang yang berdosa, yang sedang berjuang dengan dosanya. Tujuan disiplin adalah supaya kami bisa menjaga kesehatan gereja ini, dan juga boleh membuat jemaat yang lain tidak ikut berdosa. Dan bahkan kami mempunyai hidup yang menjadi saksi terang di manapun kami berada. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami untuk tidak sembarangan melakukan disiplin gereja, tapi melalui langkah-langkah, prosedur yang ada, tentunya dengan didasari dan kasih. Kami ingin memanggil saudara kami jika ada yang berdosa, kami ingin tegur dia, kami membawa terang kebenaran dia. 4 mata, kemudian kami memanggil 2-3 saksi, bahkan kami mengumumkan depan jemaat. Tujuannya adalah supaya benar-benar dia sungguh bertobat. Tapi Tuhan, jika seandainya ada jemaat kita juga yang tidak mau bertobat, maka kami siap untuk mengucilkan mereka. Karena semua demi untuk menjaga kesatuan gereja, kemurnian doktrin, dan kemurnian hidup kami. Masih Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan, dan khususnya berdoa untuk acara ibadah padang yang akan dilakukan di Sempur. Tuhan menolong semua panitia, Tuhan menolong semua jemaat untuk bisa hadir, benar-benar mau mengikuti acara ini. Karena acara ini salah satu bentuk kami belajar untuk bersekutu bersama-sama. Kami ingin belajar bersama-sama di sini. Kami ingin bersekutu dan kami ingin punya rasa kekeluargaan. Dan berdoa Tuhan juga untuk jemaatmu yang saat ini sedang hamil. Berdoa juga Ibu Sanas. Tuhan nolong bayinya dalam kandungan supaya tetap sehat sampai pada hari persalinannya. Berkati bayinya, berkati Sanas, juga berkati pasien. Supaya keluarga ini Tuhan berkati. Dan juga Tuhan berdoa seluruh jemaatmu yang sedang sakit. Kami teringat untuk Samuel, anakmu Tuhan. Kami tidak henti-hentinya terus memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan untuk Samuel. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan iman kepada Samuel. Sungguh-sungguh dia berharap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dia bisa mencurahkan semua isi hatinya apa yang dia rasakan saat itu. Tuhan berkati juga Pak Aris dan Bu Erna mendampingi. Berikan kekuatan juga kesabaran dari Tuhan. Berdoa Tuhan juga jemaatmu lagi yang lain sedang sakit. Berdoa pemulihan kesehatan Bu Suci. Tolong Tuhan supaya benar-benar pulih. Dan juga seluruh jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak sebutkan namanya. Tuhan yang menolong mereka satu-satu. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sedang berulang tahun. Yang berdoa untuk Ibu Haryati, 5 Agustus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Dan kembali mau bertobat sungguh-sungguh, percaya pada Tuhan. Dan kembali setia kepada Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati semua yang dilakukannya. Sehingga Bu Haryati sungguh-sungguh boleh ditolong Tuhan, diubah oleh Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa juga Pak Hadi Mulyono, yang berulang tahun 6 Agustus. Juga berkati hamba-Mu yang sebagai penatua di gereja tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan pekerjaan usaha, pelayanan juga, keluarga, semua pergumulan Tuhan tolong. Pakai hamba-Mu ini menjadi berkat buat gereja ini, dan dimanapun hamba-Mu berada. Berkati juga Bu Ita yang ulang tahun 27 Agustus. Berdoa supaya hamba-Mu ini juga Tuhan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Juga boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh totalitas. Dan juga kembali mau melayani Tuhan. Berkati keluarga, Adit juga untuk anak-anaknya, Tuhan menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga menolong bersama kami. Jangan mau dalam cobaan, lepaskanlah dari jahat. Dan Engkau benar menguasai kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah Bapak itu terkasih, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dalam melaksanakan ibadah kita dalam gereja ini. Kita masuk dalam persembahan. Sebelum kita memberi persembahan kita, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Silakan Bu Eli. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, hendaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, dan kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dan membawa wawasan kami akan firman-Mu di mana kami hidup bergereja ini Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menaburkan firman Allah, dan juga kami telah memberikan sebagian berkat Tuhan yang telah berikan bagi kami. Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini Bapa, agar boleh kami pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja kami. Berkati hamba-Mu yang mengelolanya, biarlah dipakai dengan setulus hati dan benar-benar dikelola dengan baik oleh kuasa Roh Kudus hadir dalam diri hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mungkin ada berita jemaat, biasa aja enggak ada. Rutinitas itu ya, enggak ada. Ini rutinitas. Nah, ini kita doakan terus, ini ibadah Padang di Villa HMD Bapak tadi tanggal 25 29 25 ya 25 ya, biar semua jemaat Tuhan hadir di sana dengan benar-benar memberikan hatinya untuk ibadah ini, bukan hanya datang saja setor muka di sana ya, tapi benar-benar ibadah itu kita pergunakan ibadah untuk memuliakan Tuhan. Selamat ulang tahun buat Ibu Haryati, ada orangnya? Tidak ada. Oh ada. Oh tambah cantik hari ini ya. Nah, soalnya ulang tahun. Bapak Hadi Mulyono? Oh ada. Tambah ganteng juga Pak. Kemarin ulang tahun di Penanggungan saya lihat fotonya sama Bu Hadi.
Ibu Ita. Terima kasih seluruh sidang jemaat Tuhan dan gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun buat ketiga saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan pujikan pujian Maju Laskar Kristus. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Laskar Jaya, gereja maju terus, di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Majulah Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Pulanglah dan jalanilah minggu-minggu di depan dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak.